Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi setelah saya selama kurang lebih 7 bulan tidak bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ada sedikit cerita tentang pengalaman saya baik yang berkaitan dengan e-learning maupun yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan saya ditugasi oleh Menteri melalui Rektor untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas selama kotor kita bersih itu 5,5 bulan, tapi kotor jadinya 7 bulan. Itu yang beringat singkat. Dulu awalnya awang-awangan mau sekolah untuk apa, tapi paling tidak ada satu hikmah yang menarik karena pendidikannya sangat ketat, apalagi nanti kalau untuk FKIP jadi penting. Jadi di sana itu jam 6:30 pagi kita mulai aktivitas sampai 6:30. Kemudian istirahat kira-kira 1 jam, kemudian setelah 8 mulai. Kemudian jam 10 itu istirahat setengah jam. Kemudian jam 12 sampai jam 1 istirahat siang. Kemudian sore asar istirahat, kemudian jam 1 selesai. Kemarin saya ketemu dengan guru-guru yang sedang ikut PLTG. Baru mengikuti PLTG 9 hari kok sabar. Kita katakan, saya 7 bulan. Nah, artinya apa Bapak sekalian? Jadi saya sebenarnya ingin menyampaikan Bapak sekalian, kalau hanya melanjutkan studi, baik itu S2 atau S3, nanti ada dapat maaf ini kalau yang singgung, tapi tidak apa itu. Radang rampung dari itu. Yang kita set kan ini. Saya sekarang ngalami selama gini aja dulu. Juga langsung nanti. Itu sama dengan tesis. Setiap hari tidak bisa gerak apa-apa kecuali harus di depan komputer dan harus cepat. Pada saat periode tertentu boleh pergi, tetapi jam tertentu harus berhenti dan e-learning. Jadi pertama ya agak gagal. Saya membandingkan e-learningnya FKIP ini sudah sampai seberapa kira-kira kalau dibandingkan dengan Lemhanas. Nah, maka Mas Abdul saya tugasi, Mas, tolong sekarang dicari betul sistem atau model. Jadi tidak harus sama. Tadi kan saya buat aturan ini. Sekarang kita lembaga untuk pendidikan. Nah, di sana modelnya itu diberi waktu. Tidak ada modul. Modulnya misalkan modul tentang ketahanan nasional. Modulnya ada 3 modul. Siapkan nanti pertemuan jam 9 sampai jam 11. Terserah aja di mana saja masalah. Siap di hadapan komputer, di hadapan laptop. Kemudian nanti diberi soal-soal dari kasus-kasus oleh dosen. Jadi kalau ini sudah berjalan e-learningnya, kalau biasanya kan diberi tugas pada mahasiswa, nanti tanpa ada batas waktu, kalau waktunya panjang, kemudian merespon lewat email. Kan ya, sensitif semacam. Sekarang dah jam 9 sampai jam 11 harus merespon. Kelompoknya kira-kira hanya sekitar ada 9 orang. Kemudian kalau yang tidak siap, tidak belajar dengan modul tadi, beberapa modul tadi, mesti tidak bisa jawab. Dapat tidak bisa jawab, tutornya langsung mengingatkan peserta nomor sekian blank. Berarti apa? Tidak akan paham dengan materi. Setelah selesai, kemudian pertanyaan apa di catat masing-masing aktivitas peserta tadi sudah ada nilainya. Nah, mungkin kita menuju ke sana kalau bisa menuju ke sana bagus. Dan ternyata aktivitas ini dengan aktivitas yang klasikal tidak kalah, karena dia harus menguasai modul yang harus di ini. Dia kalau tidak menguasai modul, dia tidak bisa mengikuti selama 2 jam itu. Nah, ini salah satu dampak positif dari sistem e-learning ya. Walaupun ada yang bisa kurang, di kerjaan orang lain kita tidak tahu. Ini kelemahan-kelemahannya. Ada beberapa teman saya itu sibuk yang kerjakan ajudannya, dia nggak ketahuan. Ini. Nah, oleh karena itu kita ini sebagai lembaga pendidikan kaitan dengan e-learning ini perlu saya tuliskan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kami berharap agar IT, jadi teknologi informasi ini, mari kita lekatkan dengan proses pembelajaran kita. Suka tidak suka itu akan
akan menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan sekarang ini kita tahu bagaimana dengan ada tablet, ada BlackBerry, Messenger, itu sudah begitu cepat informasi, begitu cepat aktivitas apapun bisa dilakukan lewat itu. Nah, oleh karena itu, mari kita untuk tidak pernah berhenti untuk mengembangkan apa yang kita miliki ini. Oleh karena itu sesuatu yang sangat penting. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, Bapak sekalian, karena ini merupakan sesuatu yang penting dalam pembelajaran, mohon tidak hanya mengembangkan transfer of knowledge, tapi juga pendidikan kepada mahasiswa tolong menjadi bagian dari aktivitas Bapak Ibu sekalian. Saya akan mensitir satu kejadian yang sangat memprihatinkan, yaitu masa di Jakarta kumpul beberapa rektor LPTK, saya diundang, itu ada tawuran mahasiswa kok yang delalah kok ya LPTK, UNM, Universitas Negeri Makassar. Dan calon guru kok kita materi kancani. Nah ini mohon betul-betul ini diwaspadai dan juga menjadi satu tugas kita. Dan ternyata di sana itu ditemukan juga sebelum pandai berantem, ternyata dia juga sudah pandai nunjuk alias narkoba. Makanya saya kadang-kadang malam saya keliling di pos-pos di kampus ini. Bagi yang tidur di sini karena pas ada satu pulang. Jaga ini kalau dulu ke pos bukan hanya untuk fungsi-fungsi aktivitas, tapi untuk fungsi-fungsi lain. Nah ini mohon dengan yang di prodi hafal, paham mengenai kondisi mahasiswa yang di prodinya masing-masing. Ini penting, nanti biasa sampai nanti tidak kaitan dengan ini. Jadi yang terkait dengan pembinaan kita sehari-hari. Apalagi ini akhir-akhir ini fakultas agak kosong, saya tidak bisa aktif secara penuh. Kemudian Pak Amir kebetulan Bu Amir juga sedang berat. Dan alhamdulillah gambar kita masih berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga baru pulang dari India. Saya terkejut. India itu kota penduduknya hanya 1,3 miliar. Kalau soal kekumuhannya kita tidak akan pernah menang, sangat kumuh. Bahkan ada satu provinsi penduduknya melebihi Indonesia. Ada satu provinsi itu penduduknya 300 juta. Kita ini 250 juta sudah seperti ini. Nah, apa yang menarik bagi sekalian? Saya datang ke Bombay. Bombay itu Bombay dulu Bombay. Nah, sekarang karena diganti namanya jadi Bombay. Kalau di Amerika itu ada Hollywood, kalau di Bombay ada Bollywood. Nah, saya juga usul di Solo ada Hollywood gitu saya. Jadi apa yang menarik di sana? Jadi mengenai angka kriminalitas rendah. Jadi sepeda ditinggal kan tidak ada yang ngambil. Kemudian paru-paru kota terjaga. Yang namanya binatang, tupai, burung, gagak, macam-macam juga segala macam itu kera itu hidup di lingkungan rumah itu biasa dan makan seperti burung dara lainnya. Benar kan? Iya. Benar saya tanya kenapa? Di tempat saya katakan di tempat saya itu burung perenjak ditembak atau dijual ke Depok gitu. Ya burung perenjak. Ya. Wah di sini sampai seperti itu. Bahwa macam-macam binatang itu akrab dengan manusia dan hidup dengan begitu nyaman. Ternyata di sana bahwa peduli lingkungan masih sangat tinggi. Makanya paru-paru kotanya masih oke. Kemudian kondisi lingkungan itu masih terjaga dengan baik. Nah ini kita kalah. Kemudian saya tanya lagi, kenapa begitu? Karena nilai-nilai karakter masih melekat pada masyarakat. Dan itu dilakukan oleh semua di area sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali pada persoalan kita hari ini, di sana pendidikannya mengembangkan yang pertama adalah IT dan MIPA. Jadi MIPA dan IT kuat sekali di sana. Makanya kalau ada beberapa ahli mengatakan bahwa kalau belajar matematik dan IPA tidak usah kemana-mana, datanglah ke India karena di sana sangat maju pendidikannya.
Jadi bajai itu dia sama juga, catnya juga sama, bajai di Jakarta masih sama juga seperti di sana. Bahkan kondisinya sudah dibatasi, dan kita tidak dibatasi. Jadi bajai di Indonesia sama bajai Jakarta sama sana itu banyak yang ada di tempat kita dibatasi jumlahnya sih. Satu lagi, kenapa di Jakarta macet? Karena kendaraan umum tidak berjalan dengan bagus. Nah, kalau di India itu di Mumbai tadi yang penduduknya sangat berpuluh-puluh juta, belasan juta itu, karena kendaraan umum itu bisa menggantikan. Jadi kalau pagi itu seperti rayap itu keluar isinya manusia semua, penuh sesak. Dan kalau itu kendaraan nggak mungkin bisa jalan. Untuk manusia berjalan, sehingga akhirnya aktivitas bisa berjalan. Kalau sore keluar dari pekerjaan itu sudah seperti rayap lagi, karena saking banyaknya manusia. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kalau mau meniru, kayak saya juga sempat bertemu dengan beliau, itu meniru model Mumbai itu persoalan ini tidak begitu besar dibandingkan Mumbai yang satu provinsinya itu 300 juta. Jakarta hanya kira-kira penduduknya 10 sampai 11 juta. Nah, kita ini kalau bisa meniru yang hal yang baik, sangat bagus. Dan di sana IT berjalan dengan baik. IT-nya sangat baik, teknologinya sangat maju. Bahkan saya datang ke namanya Brahmos, sebelah mana Moskow, itu mengembangkan rudal. Rudal itu bisa meluncurkan 3.000 kilo. Bahkan barang segala itu sempat minyak kita ini teknologi dianggap sangat jauh. Direkturnya mengatakan begini, kalau saya ini benci dengan Indonesia, saya duduk sambil tidur di ruangan ini, maka Jakarta sudah habis hanya satu rudal saja. Itu ternyata pelatihan teknologi sangat bagus, jadi teknologi dan IT sangat kuat. Jadi bagi sekalian persoalan, mari kita soal IT ini, memang walaupun kita ini belajarnya sudah agak akhir, bukan berarti kita terlambat, tetapi kita tetap harus lakukan. Saya menyadari bahwa belajar IT ini dengan anak-anak ini cepat anak-anak, tidak apa-apa, tapi kita tetap bagaimana kita sampai ke sana. Oleh karena itu, mohon Pak Agus dan teman-teman memfasilitasi betul beberapa, kalau ada Bapak Ibu dosen yang membutuhkan pendampingan, tolong dibantu, dan setiap saat terbuka di IT kita. Dan ini maunya kan ke sana sekali. Dan nanti kalau kita ini tidak menguasai, tentu nanti kita akan ada persoalan. Karena di bagian luar, di pihak luar sudah makin meningkat, makin mengembangkan kaitan dengan masalah IT ini. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan bisa berdampak lebih positif lagi, dan kita ini akan mengembangkan terus. Mungkin itu Pak Bowo yang bisa saya sampaikan pada kesempatan akhir ini, dan saya menyambut baik. Mohon tidak berhenti, tapi yang penting adalah kontinuitasnya, yang penting adalah keasikannya, dan ini lama-lama akan menjadi terampil. Katanya orang bisa karena biasa. Ya. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Direktur Fiqh Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kami sampaikan bahwa dahulu kita punya ini smart.fkip.uns.acid. Ini dulu juga sudah mengakomodasi semua prodi, tetapi sekarang kita sudah punya yang baru. Sebelum di-share ke domain prodi masing-masing, kita punya www, di depannya ada www, terus belakangnya sama, smart.fkip.uns.ac.id. Itu yang saya pakai terakhir aktif di e-learning untuk pelaksanaan mata kuliah saya. Termasuk seperti yang tadi diceritakan oleh Prof. Gurkon, itu juga terjadi. Jadi pada saat tertentu kita juga bisa mengajak diskusi dengan mahasiswa dengan topik tertentu, sehingga nanti semua respons mahasiswa itu semuanya bisa terdokumentasi dengan sempurna. Nah, itu bisa kita laksanakan. Sehingga kalau memang sebelumnya sudah kita minta untuk mempelajari satu topik tertentu, barangkali kalau memang tidak ada persiapan, diskusinya nanti dari mahasiswa yang tidak paham bisa macet, sehingga dokumentasi atau record dari aktivitas mahasiswa juga akan seperti aktivitasnya masing-masing. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah bisa login menggunakan hotspotnya FKIP, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dalam e-learning, termasuk yang nanti akan dipakai di prodi. Itu juga sama.
sehingga kita tidak perlu terlalu bersusah payah untuk mengelola account, baik itu sebagai student maupun sebagai course creator. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ada beberapa peran di seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agus, bahwa di e-learning ini ada beberapa peran yang bisa dimainkan. Ada administrator, kemudian ada manager, ada course creator, ada teacher, kemudian ada student, ada guest, dan sebagainya. Nah, tentu masing-masing itu punya peran yang berbeda-beda, punya kewenangan yang berbeda-beda, sehingga yang perlu kita pahami adalah bahwa di e-learning ini peran kita itu apa? Nah, kalau peran kita itu hanya sebagai teacher, maka kita tidak bisa membuat mata kuliah. Tapi kalau peran kita sebagai course creator, maka kita juga bisa sebagai teacher, bisa membuat mata kuliah, bisa mengelola kelas, dan mengelola sebagaimana layaknya guru. Sedangkan peran sebagai student, maka di situ hanya sebatas bisa mengakses dan berinteraksi sebagaimana yang disepakati antara mahasiswa atau student dengan guru atau dengan dosen. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, karena kita sudah terintegrasi dengan sistem dengan Radius, maka tentu kalau Bapak Ibu membuka ini e-learning di prodi masing-masing, ya, maka di situ nanti Bapak Ibu terutama yang prodi atau struktural di prodi nanti bisa menunjuk ke salah satu dosen atau mungkin juga kaprodinya sendiri atau mungkin sekprodinya sendiri kalau belum terlalu repot barangkali, nanti juga bisa diserai dengan peran-peran yang penting. Salah satunya adalah manajer, kemudian course creator. Bapak Ibu, jadi di situ setelah kita login, maka peran kita, kalau ini yang login ini defaultnya ada masih course admin, ya. Oke, jadi semuanya sebagai admin Bapak Ibu, sehingga kita punya kewenangan yang lebih, bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh teacher, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh course creator dan sebagainya. Maka hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah Bapak Ibu mengelola akun yang ada di bawah prodi masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Yang akan kita kelola adalah yang login. Bahkan kita juga bisa membuat account dengan dengan tangan kita sendiri tanpa mereka harus login terlebih dahulu. Tetapi betapa repotnya kalau itu kita lakukan sendiri, terutama untuk student. Karena mahasiswa kita banyak sekali. Nah, oleh karena itu dengan terintegrasi dengan softwarenya Radius ini akan sangat mempermudahkan kerja kita sebagai administrator. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu setelah login di bawah setting itu ada site administration. Nah, site administration. Nah, nanti di situ ada notification, ada registration, ada advanced features, ada users, dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu tampilan default awalnya kira-kira seperti ini, hanya nanti tulisannya prodi masing-masing. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum ke site administration, sebaiknya kita turn editing on terlebih dahulu. Jadi di bawah setting itu ada turn editing on. Jadi di situ baru kita bisa melakukan banyak hal. Ya, tinggal diklik saja di bawah setting, itu kan nanti ada tulisan turn editing on. Nah, itu kalau kita klik maka kita akan on. Nah, nanti setelah on di situ menjadi turn editing off. Artinya kita kalau mau off tinggal diklik di situ. Nah, ini Bapak Ibu, di bawah user ada permissions. Nah, di situ nanti kita bisa melihat ada beberapa peran yang dimainkan. Nanti bisa diklik ada define roles. Nah, itu apa saja peran-peran akun yang ada di e-learning ini, banyak sekali. Ada manager, kemudian description-nya apa, kemudian ada short name dan sebagainya. Nah, nanti barangkali
supaya lebih cepat edit profile bisa dilakukan belakangan. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri. Nanti di situ ada fasilitas untuk mengupload foto Bapak Ibu untuk lebih memperjelas identitas. Nah, sekarang misalnya kita ingin memasukkan manajer. Perannya apa manager? Di situ ada deskripsinya. Managers can access course and modify them. They usually do not participate in courses. Nah, ini tinggal diklik. Tentunya kalau tadi sudah ada account yang login, maka di situ ada potential users. Ya, jadi potential users itu users yang memungkinkan atau yang bisa kita pilih sebagai manajer. Nah, yang mau kita pilih yang mana itu diklik di potential usersnya ini, di salah satu nama, Pak. Nah, sekarang kita lihat di bawah manajer itu ada course creator. Nah, course creator itu kewenangannya di bawahnya manajer. Jadi dia bisa membuat mata kuliah baru dan menjalankannya juga nanti bisa berperan sebagai teacher. Ya, kalau kita ingin memasukkan banyak sekaligus, ya sama seperti pada proses-proses biasanya. Diklik, kemudian shift di mana batasnya. Nah, ini kita masukkan di situ. Nah, ini berarti semua yang yang sudah login di sistem ini itu bisa kita masukkan sebagai course creator. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan coba mengelola kelas, mulai dari membuat kelas. Jadi kalau kita mau membuat mata kuliah baru atau memasukkan mata kuliah baru kita dalam sistem e-learning ini, di bawah site administration ada courses. Jadi di sini ada site administration, ada courses. Nah, ini baik course creator maupun manager maupun administrator bisa melakukan ini. Nah, kemudian di situ nanti add atau edit courses. Ya. Nah. Ya. Jadi di bawah site administration, ya, itu tadi kan begini tampilannya. Ada notification, registration, ada advanced features, ada courses. Kita klik, kemudian di bawahnya ada add atau edit courses. Ya. Nah, di bawah navigation itu ada courses. Ada courses. Nah, setelah itu kita klik. Kalau kita ingin membuat mata kuliah yang baru, di sini tinggal diklik add a new course. Add a new course. Ya. Nah, di situ tinggal kita masukkan nama mata kuliahnya apa. Nah, kalau tadi sudah membuat mata kuliah, misalnya ini media pembelajaran, ini saya ingin edit settingnya, ini tinggal diklik. Ya. Kemudian kita hidupkan dulu turn editing on-nya. Kembali kalau kita ingin mengubah atau mengubah setting kita, misalnya tadi kita ternyata topiknya bukan 12, ternyata hanya 10, maka sama, tinggal diubah bagian mana yang ingin kita ubah. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi misalnya di mata kuliah ini kita ingin mengubah topik 1. Topik 1. Nah, topik 1 itu isinya apa? Summary of topic 1. Maaf, tadi saya ulangi ya. Topik 1 ini kan ada gambar tangan nyekel pegang pulpen itu ya. Nah, ini kita klik edit summary. Misalnya di topik 1 ini. Kita klik. Nah, ini misalnya isinya ada section name. Ini tinggal diisi summary-nya. Ini berarti topik 1 itu ringkasannya apa? Nah, kita masukkan saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya datanya di Word, nanti setelah di copy dari Word, maka ini di paste di sini. Ya.
Sudah Bapak Ibu? Jadi latihan kita yang pertama tadi kan memasukkan materi dari file baik Word, PowerPoint, PDF atau file-file format yang lain, prosedurnya sama. Kemudian yang kedua tadi kita linkkan dengan URL, dengan alamat di situs di internet tertentu. Nah kita coba save and display, hasilnya seperti apa? Save and display. Nah, save and display berarti kita langsung masuk pada tampilan file tampilan di materi di topik 1 di materi 2 tadi. Nah, add an activity or resource tadi menambahkan sumber. Nah sekarang bagaimana kalau kita memberikan tugas dan bagaimana caranya memberikan tempat untuk tugas-tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Yang diklik masih sama, add an activity or resource. Kita klik ya Bapak Ibu, kita coba add an activity or resource. Nah, misalnya ini assignment. Ini berarti kita memberikan tugas kepada mahasiswa. Kita klik di situ, warnanya menjadi lebih terang. Kemudian di bawah ada add. Sama seperti tadi, ketika kita menambahkan materi tadi, kita klik add. Jadi kita akan memberikan tugas. Misalnya saya beri nama tugas pertama. Bapak Ibu, kita di e-learning ini bisa bersifat manusiawi, bisa juga seperti robot. Artinya tugas itu misalnya kita beri batasan waktu 1 minggu. Kalau kelewat lebih dari 1 minggu walaupun 1 detik, itu tidak diberi toleransi juga bisa. Artinya mahasiswa sudah tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan tugas setelah melewati batas waktu yang kita tentukan. Tetapi kita bisa juga memberikan batasan itu fleksibel. Nah, kalau kita ingin melatih disiplin, maka biasanya kita strict dengan pembatasan waktu itu. Sehingga walaupun itu lebih 1 detik sudah tidak bisa dikumpulkan lagi. Misalnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu, pemberian batasannya ada di sini. Assignment setting, allow submission. Jadi kapan boleh mulai mengumpulkan? Misalnya hari ini 29 Oktober tahun 2012 jam 10 lebih 50 detik. Kemudian due date, ya, due date itu batasan kapan maksimal tugas itu dikumpulkan. Misalnya kalau kita beri tenggang waktu 1 minggu, ini maka ini defaultnya biasanya 1 minggu, 5 November tahun 2012 pukul 10 lebih 50 menit. Ya. Nah ini kita klik enable. Artinya tugas ini hanya bisa dikumpulkan dari tanggal ini 29 jam 10 lebih 50 menit sampai dengan tanggal 5 November jam 10 lebih 50 menit. Nah, kemudian also description yes. Kemudian nah ini Bapak Ibu, prevent late submission. Artinya kita memberikan toleransi atau tidak, pencegahan terhadap keterlambatan pengumpulan tugas atau tidak. Nah, kalau kita ingin membatasi tugas itu dikumpulkan sebagaimana waktu yang sudah kita batasi, maka kita klik yes. Tapi kalau kita klik no, walaupun kita berikan batasan, sudah terlambat pun mahasiswa masih bisa mengumpulkan tugas. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sampai di sini paham ya? Ya. Ini sama seperti tadi, sama seperti tadi add course and activity ya. Ya, di bawah description. Jadi ketika tadi kita memberikan tugas, kita akan tadi kan klik assignment. Kemudian kita isi assignment name, misalnya saya isi tugas 1, kemudian description itu misalnya di situ, atau mungkin ini akan lebih tepat kalau misalnya ini kita beri nama tempat. Nah, supaya nanti mahasiswa itu tidak bingung. Tempat untuk mengumpulkan
tugas satu, karena ini sebetulnya di mana mahasiswa harus mengumpulkan tugas. Nah, nanti diklik di sini. Kalau tadi saya hanya memberikan, bisa diedit kok Bapak Ibu. Tugas satu, walaupun ini tidak diberi nama tempat, itu ya memang di situ harus mengumpulkan. Nah, misalnya tempat untuk mengumpulkan tugas satu. Ya, tadi sudah sampai di sini ya. Kapan tugas itu mulai bisa dikumpulkan dan kapan tugas itu harus terakhir kali dikumpulkan. Nah, untuk membatasi waktu di frequently submission kita pilih yang yes. Ya, yang lainnya bisa dilewati. Nah, di bawah itu ada submission settings Bapak Ibu. Submission setting. Ini ada online text. Online text itu artinya mahasiswa mengumpulkan tugas itu tidak dalam bentuk file, tapi langsung ketik di situ. Ya, padahal kita tidak menginginkan itu. Harapan kita mahasiswa mengumpulkan dalam bentuk file. Maka online text no. File submission yes. Artinya apa? Mereka mengumpulkan dalam bentuk file. Ya. Kemudian file yang dikumpulkan untuk tugas ini kita mau batasi atau tidak? Misalnya hanya satu file, itu berarti maximum number of uploaded files itu berarti satu. Artinya apa? Mahasiswa hanya diperkenankan sekali saja mengumpulkan tugas dengan satu nama file. Ya, kemudian kita membatasi ukuran file atau tidak. Tadi kan defaultnya itu 8 MB. Nah, ini bisa kita ubah. Misalnya kita tidak menginginkan mahasiswa mengumpulkan file dalam ukuran yang terlalu besar. Misalnya, bisa kita batasi. Defaultnya 8 MB. Kemudian yang lainnya boleh dilewati. Nah, ini submission comment itu tinggal kita memberikan komentar atau tidak, no atau yes. Kalau ingin memberikan komen yes, kalau tidak no. Kemudian feedback setting, kita memberikan feedback atau tidak. Kalau ingin memberikan feedback dari tugas yang dikumpulkan dari mahasiswa, maka kita pilih yes. Apakah feedbacknya itu juga bisa berbentuk file? Kalau tidak, berarti no. Kalau yes, berarti feedback juga bisa dalam bentuk file. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, saya tadi lupa, mestinya ini saya sampaikan lebih awal dulu. Siapa saja yang boleh masuk di mata kuliah kita. Jadi kalau tidak disetting itu nanti tidak ada mahasiswanya. Karena ini kan aksesnya bisa kita batasi, bisa juga kita open, bisa kita buka selebar-lebarnya. Jadi di sini Bapak Ibu di setting mata kuliahnya. Jadi mohon maaf, saya jadi kurang sistematis. Di sebelah kiri tadi Bapak Ibu di mata kuliah kita, ya, di nama mata kuliah kita di MP tadi. Kalau di mata kuliah saya media pembelajaran, kemudian ada setting, ya, setting, kemudian kita pilih users. Nah, ini di users itu ada enrolled users, itu artinya user yang sudah enroll, yang sudah tergabung dalam mata kuliah kita. Ini biasanya masih kosong kalau praktek pertama ini karena belum ada yang berperan sebagai student. Nah ini contohnya enroll user. Ini berarti baru dosennya yang masuk. Ya. Nah ini kan bisa dilihat dari roles sebagai teacher dan juga bisa sebagai course creator. Itu artinya user atau account yang sudah tergabung dalam mata kuliah ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan membutuhkan mahasiswa atau mahasiswa membutuhkan kita di mata kuliah ini. Maka kita perlu memberikan setting bagaimana memasukkan mahasiswa itu
dalam mata kuliah kita. Ya, jadi di user, kemudian ada enrollment method. Ada enrollment method. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu, yang self enrollment. Artinya nanti mahasiswa itu bisa masuk secara otomatis, tidak harus kita yang memasukkan. Nah, ini kita geser aja ke atas biar menjadi prioritas pertama untuk enroll di mata kuliah kita. Klik aja panah yang ke atas itu kalau tadi posisinya di bawah. Kalau sudah ada di paling atas, itu berarti sudah menjadi prioritas pertama untuk bisa masuk di mata kuliah ini. Jadi dari users di bawah setting, ya itu ada users, kemudian ada enrollment method. Ya, enrollment method. Nah ini kita letakkan paling atas sebagai prioritas pertama bagaimana mereka bisa masuk. Ya, prioritas pertama artinya mahasiswa itu masuk dengan sendirinya tanpa bantuan kita. Ya. Kemudian untuk bisa masuk kita mengatur cara masuknya. Kita klik edit di sini yang ada tanda tangan pegang pulpen itu, kita klik edit. Ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, low self enrollment. Ini kita kan ada defaultnya itu no, kita pilih yes. Artinya apa? Kalau no berarti kita tidak memberikan kesempatan mahasiswa masuk dengan sendirinya. Berarti kita pilih yes. Kemudian enrollment key itu kunci yang akan kita berikan pada mahasiswa supaya bisa masuk di mata kuliah ini. Nah ini kalau kita klik unmask itu berarti topengnya dihilangkan sehingga karakternya kelihatan. Nah ini kalau kita klik itu akan muncul download. Oh saya passwordnya tahu download. Nah nanti diketik download nggak bisa. Ya. Kemudian di bawah ini sebenarnya kita juga bisa memberikan batasan Bapak Ibu. Kapan misalnya kita memberikan informasi mahasiswa harus enroll di mata kuliah saya hari ini sampai 2 hari yang akan datang. Nah ini kita bisa setting ini juga. Kita klik enable, start date. Berarti kita mulai hari ini. Kemudian kita enable juga paling lambat kapan. Di mahasiswa sing keset orang dan enroll, kita ingin tinggalkan juga bisa. Kita klik enable. Gitu. Tetapi jangan lupa kalau kita ingin membatasi, kita pilih yang ini, unenroll inactive after. Nah ini artinya enroll itu nanti akan dibatasi setelah berapa ini satuannya hari. Ya. Kemudian berapa banyak mahasiswa yang diperkenankan masuk di mata kuliah kita itu di max enroll user. Kemudian ada ucapan selamat datang di mata kuliah kita. Ya, selamat datang di mata kuliah bla bla bla. Dan kita save change. Sudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf barangkali dari saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang tadi sudah dijelaskan Pak Bowo. Untuk materi saya ada 2. Pertama, bagaimana menyelenggarakan kuis online sehingga Bapak Ibu tidak direpotkan dengan yang namanya koreksi. Otomatis nilai nanti bisa keluar. Kemudian berbagai data sudah dalam bentuk Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal berikan saja, setorkan kepada bagian administrasi jurusan sehingga bisa diolah menjadi data nilai UK gitu kan. Nah, yang dijelaskan Pak Bowo tadi kita anggap tamat dulu, walaupun nanti Pak Lilo akan merangkum. Nah, Bapak Ibu coba semuanya lokot dulu. Jadi ini alurnya saya balik. Bapak Ibu merasakan kuis seperti apa, nanti baru kita bahas caranya buat bagaimana gitu. Kita ke kuis dulu. Sudah? Add an activity or resource. Kita pilih kuis. Saya dulu aja.
kemudian klik tambah. Oke, sampai sini akan kita ulas satu-satu. Merah wajib ada, yang poin-poin merah wajib ada. Nah, nama itu adalah nama kuis. Nah, Bapak Ibu sesuaikan aja kegiatan kuis ini untuk apa. Misalkan latihan boleh gitu kan. Jadi ini tidak harus monoton dalam bentuk kuis Bapak Ibu. Kita latihan soal sehingga waktu jawab ketahuan mana jawaban yang benar, feedbacknya mana, itu bisa. Tetapi diterapkan untuk UK juga boleh. Kalau tadi kan Bapak Ibu waktu nyoba kan tidak tahu jawaban yang benar mana, jawaban yang salah mana, itu kan tidak tahu. Yang tahu tiba-tiba hasil akhir yang diterima oleh dimunculkan oleh dosen. Nah, nanti bisa kita set jawaban yang benar ini, kalau jawab salah feedbacknya ini, kalau jawab betul feedbacknya itu. Nah, misalkan kuis UK 1, UK 2 atau apapun boleh. Kemudian di kotak bawahnya perkenalan, biasanya di sini diberi regulasi dari kuis itu. Nah, satu contoh. Nah, satu contoh saya membuat aturan misalkan seperti ini, UK ulang kelas atau UK gitu aja, atau UK 1 atau apa terserah Bapak Ibu. Kemudian buatlah regulasi sesuai dengan kehendak Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik soal maupun karakteristik pembelajaran yang Bapak Ibu ampu. Sekarang kita masuk ke timing. Misalkan saya membuat catatan nomor 4, kuis hanya dapat diakses tanggal 29 Oktober 2012 hari Senin betul, pukul 17.00 sampai 17.50 atau durasi 50 menit gitu kan. Nah, Bapak Ibu harus atur ini. Tanggalnya ini mulai di link aktifkan 0 sampai 17.00. Nanti kalau di setting seperti ini berarti dia hanya bisa mengerjakan pada jam yang sudah diatur. Nah, biar Bapak Ibu nanti bisa mencoba, ya jamnya dibuat luas saja. Misalkan dimulai jam 10 gitu atau jam 9, berakhir jam 17.30. Berarti nanti kan ini kan masih durasi saat kita ini mencoba kan. Berarti kuis itu nanti bisa dipraktekkan atau dicobakan pada peserta didik. Sudah? Sekarang kita akan buat soalnya. Ini membuat regulasi dari kuis dulu, ini baru regulasi. Nah, ya kalau ini tanpa memberikan pelatihan tidak lebih 2 menit Bapak Ibu, cek itu rampung. Karena ini pelatihan kan harus menjelaskan. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti sudah fasih, ini tidak lebih dari 2 menit. Simpan kembali dan kembali ke kursus. Ini Pak Nana. Oke, sekarang kita akan masuk membuat soal. Jadi ini yang akan kita klik. Sekarang kita klik. Sudah muncul regulasi edit quiz. Tapi sebenarnya banyak model soal yang Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini dibutuhkan waktu panjang nanti. Tetapi setidaknya kalau Bapak Ibu bisa 3 itu sudah afdol. Kita tinggal tambahkan nanti gitu. Nah, tadi yang kita coba itu baru multiple choice, ya, kemudian matching sama short answer. Nah, Bapak Ibu bisa true false, bisa numerikal, bisa macam-macam gitu ya. Mau materi tinggal angkat lagi untuk semester berikutnya. Mau buat UK, kalau mau pengayaan menambah library soal tinggal tambahkan. Tapi mau dibuat sama tinggal set lagi gitu. Artinya Bapak Ibu memang susah di awal, ya sebenarnya tidak susah. Apapun tetap lebih susah manual gitu kan. Nah, kita set sekali, untuk semester berikutnya Bapak Ibu sangat enjoy. Mau ngajar dengan persiapan minim pun syaratnya 1, koneksi internet ada, beres gitu. Dan lebih efektif lagi, dimanapun Bapak Ibu ngajar, asalkan koneksi internet, Bapak Ibu bisa ngajar untuk peserta didik dimanapun, tidak harus di UNS gitu kan. Misalkan dosen tamu dan lain sebagainya, itu bisa optimal. Nanti
nanti bisa pertanyaan nanti. Kalau Bapak Ibu sudah mengamalkan 3 ini lebih baik. Nanti kalau kita bahas semuanya waktunya tidak cukup. Ini kita coba yang kira-kira Bapak Ibu cepat, yang paling gampang gitu ya. Nah, pertama short answer Bapak Ibu. Short answer itu jawaban yang pasti dengan kata-kata tidak boleh salah satu huruf pun. Nah, cara ketiknya seperti ini. Misalkan penyimpanan data yang akan dilihat datanya bila tidak ada aliran listrik, langsung jawabannya kan? Jawabannya adalah volatil. Maka ngetiknya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh cara pengetikan di notepad yang tipe soal short answer. Sudah? Ya, ya ini wajib ini. Ini wajib. Ngetik. Oh, muncul notepad dari sini ya, notepad ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya, tidak usah ke notepad. MS Word kan, Pak Asrori katakanlah punya dari data MS Word gitu ya. Nah, copy dipaste ke notepad atau diperbaiki dulu, kemudian baru dipaste ke notepad. Bisa, sama aja. Biasa. Atau kalau nulis ya gini Bu, bla 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 bla, gitu kan. Kemudian kurung buka, kemudian jawaban sama dengan apa, kemudian kurung tutup. Nah ini satu soal untuk tipe short answer. Kita lanjut, kalau untuk multiple choice seperti ini. Nah ini yang pendek-pendek saja. Berikut adalah algoritma dalam penjadwalan kecuali gitu ya. Ada first come first serve, ada priority, kemudian ada time set, ada shortest. Karena ini ada pertanyaan kecuali, semuanya kan jawaban yang betul. Nah, jawaban yang salah kan ini. Ini kita kasih sama dengan yang tanda ini cacing. Cacing itu di bawahnya escape. Nah, yang gini-gini, gimana Bu? Gini? Oke. Kemudian untuk matching, ini ada. Nah ini aja, wah tuh ini panjang. Untuk matching itu kalau Bapak Ibu waktu pilih tadi loh, pilih kotak-kotak sebelahnya ini alu apa itu tadi loh. Tahu ya Pak Anak? Yang matching itu mencocokkan tadi loh. Nah, cara penulisannya semuanya sama dengan, kemudian minus, kemudian lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Itu dari keyboard itu yang temennya titik. Jadi satu dengan titik. Ya, itu yang matching. Sudah Bapak Ibu? Sudah dipahami 3 hal aja dulu. Nah, yang penting itu tadi. Kalau kuis itu kita harus men-set bagaimana waktu itu seminimal mungkin. Jadi kalau dia mau googling, dia mau searching, macam-macam, waktunya dibatasi. Ya, contohnya UKB gitu lah. Dan berbagai tes yang dilakukan oleh korporat besar juga modelnya seperti ini Bu. CCNA, Microsoft itu juga modelnya seperti ini. Jadi dia tetap menggunakan mekanisme online yang dibatasi waktu sangat terbatas. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa yang jawab itu benar-benar si A, biar benar-benar ya salah satu kunci-kuncinya tadi password diberikan di kelas, waktunya terbatas. Sekarang saya akan membuat kursus menggunakan virtual class yang tadi sudah saya jelaskan. LMS ini kita integrasikan dengan Big Blue Button. Sistem ini sudah kita integrasikan ke dalam LMS. Jadi waktu lihat saya dulu ya, karena cepat sekali, set sekali sudah selesai. Add an activity resource gitu kan. Kita pilih ini Big Blue Button, ya kan. Kemudian kita pilih tambah.
Sama virtual classroom-nya namanya apa gitu kan. Misalkan PC pertemuan berapa gitu, atau materinya apa, boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan maksud Bapak Ibu. Pertemuan ketiga atau apa gitu. Welcome message, Bapak Ibu mau kasih pesan apa, selamat datang atau apa gitu kan. Open di blue button any Windows, jadi waktu kita klik nanti otomatis akan membentuk Windows sendiri. Nah, sama seperti penerapan pada kuis tadi, tanggal kita perkuliahan itu tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Nah ini penting, tanggal berapa, jam berapa gitu. Record berarti nanti terarsip dalam bentuk video. Durasi berapa jam, 2 jam, 3 jam, dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu atur sendiri. Sudah Bapak Ibu? Sampai sini dong? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti sudah selesai. Tinggal Bapak Ibu kuliah di jam tanggal yang sudah disepakati. Nah ini sudah selesai. Kita matikan mode ubah. Nah tadi kan saya hanya virtual class pertemuan ini kan. Begitu saya klik, ya sudah, larinya akan ke big blue button. Halo, chat audio, kemudian saya upload file dulu, kemudian upload. Nah, ini slide presentasi sudah muncul, gitu ya, mana? Slide presentasi sudah muncul, tinggal kita munculkan video kita, pilih ini aja, klik share, muncul view. Oke, saya sudah nunggu di kelas, tinggal nunggu peserta didik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati yang masih di sini, saya sangat terima kasih masih semangat. Nah ini saya perhatian waktu yang paling akhir pada sore. Ini saya tidak panjang lebar. Saya mulai dari pertanyaan. Sebetulnya sering sekali kita mengadakan pelatihan LMS ini, tapi pertanyaan terbesarnya adalah keberlanjutan. Jadi sering kita latihan tapi kok hanya beberapa saja yang bisa berjalan. Gimana Pak? Ya, kira-kira mengapa Bapak Ibu? Sulit, lupa, besok lagi lupa gitu. Betul. Jadi kalau sudah pelatihan kemudian pulang besok lagi lupa. Nah, itu kira-kira mengapa? Modulnya jangan kecil-kecil Pak. Nah, nanti filenya di-sharing, di print yang besar. Jadi menurut saya adalah kita memang belum mengintegrasikan LMS ini dalam pembelajaran kita, itu yang pertama. Jadi kita belum memakai LMS ini untuk mendukung komunikasi pembelajaran kita. Nah, oleh sebab itu saya hanya cerita saja apa yang telah saya lakukan ini supaya saya juga tidak lupa gitu, bahwa yang diajarkan dari pagi tadi, mulai dari manajemen user, kemudian membuat kelas, kemudian mengupload materi, kemudian membuat penugasan, membuat kuis, kemudian terakhir video conference, semua itu adalah hanya latihan hard skill. Nah, yang terpenting adalah soft skillnya Bapak Ibu itu adalah yang keahlian Bapak Ibu itu dalam merancang pembelajaran yang pengalaman sekian puluh tahun
Pak Samsuri, Pak Asrawi, Pak Anggota. Jadi ini belum kita integrasikan ke dalam pembelajaran kita. Nah itu kalau kita sudah bisa mengintegrasikan, artinya ketika kita butuh apa, bahwa di learning management system ini fiturnya itu semua tidak perlu semuanya kita lakukan. Artinya apa yang kita butuhkan saja kita pakai. Karena kita tidak mungkin meninggalkan kelas tatap muka, kita tidak mungkin meninggalkan kelas tatap muka, di mana ICT ini adalah kita gunakan untuk alat bantu. Jadi jangan sampai malah membebani kita ICT ini. Jadi kita kalau membayangkan susahnya begitu banyak tahapan-tahapannya, step-stepnya yang harus dicatat satu persatu, kemudian kata Mas Agus catatannya hilang, sudah apa gitu, tidak. Ya, ini yang saya ingin tunjukkan adalah bahwa bagaimana kita mengintegrasikan LMS ini ke dalam rencana pembelajaran kita. Nah, ini bagaimana kita mendesain pembelajaran kita itu bisa dibantu dengan learning management system ini. Ini misalnya saya contohkan, saya desain bahwa di mata kuliah saya pemindahan tanah mekanis. Ini saya desain dengan model project based learning. Nah, yang saya butuhkan dalam project based learning ini, saya yang pertama langkah pembelajaran saya adalah meng-create project proposal. Nah, ini saya butuhkan upload tugasnya, assignment-nya tadi. Saya butuhkan ini biar mahasiswa mengupload tugas. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini artinya topik 1, 2, 3 tadi adalah Bapak Ibu mendesain itu apakah step pembelajarannya apa. Kalau Bapak Ibu bisa mau mendesain, oh topik 1 itu namanya KD1, namanya apa, ya silakan. Nanti kita bisa edit lagi, misalnya yang tadi topik 1, ini kita bisa ubah biar tercipta sebuah skenario pembelajaran. Nah, harapannya kalau workshop minimal paling tidak menghasilkan ini sebuah mata kuliah utuh ini sampai tahapan terakhir. Misalnya kalau saya laporan akhir proyek misalnya, sehingga terintegrasi antara LMS ini dengan pembelajaran kita. Sehingga kalau sebagai gambaran saja misalnya sebuah RPP misalnya, pertemuan pertama ya biasa kita menjelaskan silabus, standar kompetensi dan seterusnya. Kemudian penjelasan kontrak penjelasan kontrak perkuliahan misalnya, pembentukan kelompok proyek, ini pas pertemuan pertama. Nah, ini penjelasan lingkungan ke LMS ini. Nah, paling tidak berarti sudah membayangkan kalau mau mengimplementasikan kan pasti ada pertanyaan mahasiswa kita. Bagaimana cara masuk LMS ini? Bagaimana cara masuk kelasnya? Bagaimana cara mengupload soal, mengupload jawaban? Nah, itu paling tidak kita juga bisa menjelaskan ke mahasiswa kita, sehingga ternyata tidak semua mahasiswa itu juga langsung bisa, harus ditunjukkan dulu. Nah, itu. Kemudian pemberian instruksi misalnya. Kemudian di sini dituliskan di RPP. File presentasi sebelum dipresentasikan diupload dulu lewat LMS agar supaya kita sudah bisa mereview, dan kemungkinan kita upload lagi ke LMS supaya mahasiswa lain juga bisa mereview proposal project dari mahasiswa yang lain, sehingga ketika presentasi itu sudah punya persiapan bayangan apa yang ingin dikomentari, misalnya seperti itu. Nah, saya yang pertama langkah pembelajaran saya adalah meng-create project proposal. Nah, ini saya butuhkan upload tugasnya, assignment-nya tadi. Saya butuhkan ini biar mahasiswa mengupload tugas. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini artinya topik 1, 2, 3 tadi adalah Bapak Ibu mendesain
itu apakah step pembelajarannya apa? Kalau Bapak Ibu bisa mau mendesain, oh kotak topik 1 itu namanya KD1, namanya apa? Itu ya silakan. Topik 1 ini kita bisa ubah biar tercipta sebuah skenario pembelajaran. Nah, harapannya kalau workshop minimal paling tidak menghasilkan ini sebuah mata kuliah untuk ini sampai tahapan terakhir. Misalnya kalau saya laporan akhir proyek misalnya, sehingga terintegrasi antara LMS ini dengan pembelajaran kita. Sehingga kalau sebagai gambaran saja misalnya sebuah RPP misalnya, editing on, pasti akan ada gambar tangan ini. Bapak Ibu bisa edit summary ini, diklik, itu untuk merubah kotak-kotak itu akan diskenarikan seperti apa. Misalnya ini kita sebut KD1 saja misalnya. Ini kita bisa edit seperti Microsoft Word, seperti toolbar yang ada di situ. Kemudian disimpan. Nah, di sini sudah muncul deskripsi mengenai kotak topik 1 itu berisi masalah apa. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bu Gini tadi, ada video tadi ya. Ini saya contohkan misalnya ini kita upload sebuah video. Ini yang sudah saya upload. Ini hasilnya seperti ini kalau jadi intinya dalam LMS ini yang kita buat adalah yang pertama resource, yang kedua activity. Nah, salah satu yang bisa kita upload di dalam resource atau sumber belajar adalah video. Nah, video ini bisa kita ambil dari YouTube. Jadi YouTube yang kita cari, kemudian kita sesuaikan memang betul-betul material atau pembelajaran yang bagus, bisa kita cantumkan di sini. Tidak hanya yang sudah di-upload orang, tapi video kita sendiri yang kita buat, yang kita punyai. Tapi artinya kita upload dulu di YouTube, kemudian yang sudah terupload di YouTube itu kita tempelkan di sini. Nah, apakah secara teknis penempelan video ini perlu dibahas saat ini? Kapan? Capek. Jadi saya tunjukkan saja. Artinya kalau yang bisa merekam tidak terlalu sulit sebetulnya. Tidak perlu download. Tidak perlu download. Kita tempelkan di YouTube. Kemudian semacam namanya embedded, gitu ya. Kode di YouTube tersebut kita tempelkan ke dalam LMS ini. Mau ditunjukkan? Iya. Ini misalnya, jadi ada dua alternatif memang. Jadi kita sudah browsing di YouTube, memang video punya orang lain misalnya yang kita review. Jangan lupa disaksikan semua nih Bapak Ibu. Video itu kita saksikan semua. Ternyata ada banyak jebakan video. Di depannya bagus. Ternyata di tengahnya. Nah, itu yang alternatif pertama. Alternatif yang kedua adalah memang video kita. Memang kita memproduksi video, kemudian kita unggah ke YouTube. Tentunya kita harus punya akun Google ya, akun Gmail itu untuk mengupload. Kemudian kita tempelkan. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sama seperti kita pilih page ini yang resource, kita pilih page ini, kemudian add. Nah, setelah
nampak seperti ini. Kita mencari YouTube-nya itu sendiri. Kita tentunya sudah membrowsing YouTube dan mendapatkan video yang sesuai dengan apa yang ingin kita sajikan ke mahasiswa kita. Misalnya kalau saya bangunan ya, misalnya ekskavator misalnya. Misalnya saya sudah mempunyai di laman YouTube sebuah video yang ingin kita, tentunya ini sudah kita review ya dengan keahlian masing-masing. Nah, di dalam video YouTube tersebut di sini ada share. Di sini ada share, kita klik. Share kita klik, kemudian di sini ada embed. Di sini ada embed, kita klik. Nah, kemudian muncul kode ini. Muncul kode ini kita copy. Klik kanan, copy. Kemudian kita kembali ke halaman yang base tadi, LMS tadi, base tadi. Name-nya kita isi. Misalnya video, ini judulnya ya, video tentang ekskavator misalnya, karena saya di teknik bangunan. Ini deskripsi singkat tentang video tersebut misalnya. Kemudian di page konten ini kita pilih, di sini ada kode HTML. Ini ada tulisan HTML di sini, kita klik dulu. Kemudian muncul HTML source editor. Nah, ini kita pastekan kode yang tadi, kode di YouTube tadi. Kalau sudah, update. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin tadi sudah disampaikan, kita sudah mengenali fitur-fitur apa yang ada di LMS ini. Jadi jangan patah harapan kok sulit gitu. Kalau di skenario pembelajaran Bapak Ibu memang membutuhkan, terus terang kalau di skenario PTB saya karena berbasis project base, tentunya untuk tes multiple choice itu kan sudah tidak relevan di saya. Nah, sehingga saya tidak memakai. Jadi saya tidak terlalu mendalami misalnya tentang pembuatan kuis misalnya. Jadi saya memakai yang lain, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir kok banyak sekali langkahnya. Jadi memang tergantung pembelajaran kita membutuhkan apa. Tadi dari pagi tadi kita mengenal beberapa fitur. Tentunya itu kita bisa membayangkan, oh yang ini kita tidak pakai, oh yang ini kan penugasan. Nah, penugasan tadi belum diajarkan feedbacknya. Nah, nanti kalau memang sudah masih kuat, bukan sudah sampai, memang masih kuat, kita sampaikan itu. Nah, tadi kalau sudah kita paste tadi di HTML, kemudian dari sumber YouTube-nya tadi yang share, kemudian embed, kita copy, kita pastekan, kemudian disimpan. Save and return to course, sama seperti ngupload file tadi. Nah, sehingga sudah ada seperti ini. Sehingga di kotak topik 2, misalnya ini sudah kita edit judulnya nih, tentang topik 2 membahas tentang ekskavator misalnya. Sehingga di sini ada sumber belajar berupa video. Kalau kita klik, maka mahasiswa di sini sudah melihat video. Ini artinya apa? Bahwa kita tidak bisa menginstruksikan silakan saksikan sendiri di YouTube tanpa kita memilihkan. Nah, itu karena di YouTube itu antara plus dan minus itu masuk semua, campur baur. Kita coba ngecekkan SMA gitu aja udah munculnya rank gitu ya. Maka kita pilihkan mahasiswa kita yang perlu disaksikan ya hanya ini saja, jangan menyaksikan yang lain-lain. Karena begitu
filternya internet itu begitu sulit untuk, maka di skenario pembelajaran kita apakah sumber belajar berupa video, berarti kita bisa sajikan di dalam learning management system ini. Oke, mau Pak Rif. Kalau kita upload langsung di sini kan jadi berat. Nah, seperti Smart TV itu masih di YouTube ya Mas ya? Ya, Smart TV itu pun juga tidak menyimpan di server kita sendiri, tapi kita titipkan di YouTube. Ya, jadi memang kan kita tahu YouTube punya Google itu cukup stabil, cukup besar penyimpanannya dan gratis. Nah itu kita bisa manfaatkan untuk titip video tersebut dan apa? Jadi nggak khawatir dong gitu. Kalau perlu di download, oke? Oh nggak perlu, karena download itu butuh bandwidth banyak. Kalau di rumah kan ada kapasitas terbatas. Kalau di kampus itu nggak masalah. Tapi tidak hanya kita sendiri yang upload dan download besar, mahasiswa sendiri kan juga mempunyai keterbatasan juga ketika di rumah juga terbatas internetnya. Tapi kalau kita titipkan di YouTube, misalnya tidak perlu di download. Itu tadi pertanyaan tentang video. Baik, ini saya tunjukkan tentang kalau tadi sudah tugas itu. Tugas itu kan sebetulnya perlu di feedback. Tadi belum disampaikan. Ini saya sampaikan saja tugas yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Ini yang dahulu yang belum per-prodi, bahwa dalam perkuliahan ini mata kuliah saya tentang pemeriksaan dan perbaikan konstruksi misalnya. Ketika topik 1 di kotak topik 1 ini sudah saya edit tadi ya, tidak hanya pemeriksaan bangunan. Setelah saya jelaskan dasarnya, kemudian saya memberikan tugas misalnya harus mengumpulkan sebuah makalah itu untuk penilaian KD menambah nilai KD 1 selain ujian misalnya. Ini ketika saya klik, Bapak Ibu tadi sudah membuat assignment tadi. Kalau sudah dikirimi mahasiswa, itu isinya seperti ini. View 43 submitted assignment ini. Ini saya klik, isinya adalah file tugas-tugas mahasiswa yang setelah dikirimkan ke saya. Ini file-file tugasnya. Kita kalau klik ini berarti download tugas mahasiswa. Tapi kalau kita klik download all ini, artinya semua tugas semua mahasiswa kita download, nanti bentuknya zip. Kalau diekstrak kemudian akan muncul file-file ini. Tidak perlu satu persatu saya download gitu. Kemudian setelah kita baca, tentunya kan kita memberikan feedback. Nah ini caranya, tugas ini pun bisa kita sorting atau kita urutkan sesuai misalnya urutan pengumpulannya. Ini kan ada waktunya ya, Sunday, Friday, tanggalnya. Ini tidak urut. Nah ini kalau kita klik last modified ini, maka dia akan menurutkan mulai dari yang paling ini. Kalau ini paling awal, kemudian nah ini kemudian kita berikan nilainya, kemudian kita komentari tulisan tersebut. Nah, ini kalau mahasiswa membuka LMS akan membaca komentar ini. Membaca nilai dan feedbacknya. Karena tadi belum praktek ada yang mengirimi mahasiswa, maka belum bisa praktek untuk memberikan feedback ini. Kemudian kalau sudah dinilai dan diberi komentar,
kemudian save all my feedback, simpan semua feedback. Dan nilai-nilai ini di dalam fitur LMS bisa bisa di statistik, dikumpulkan catatannya, kita urutkan rata-rata nilainya, kemudian nilai tertinggi, nilai paling rendah itu disajikan di LMS ini. Itu tentang tugas, tentang assignment. Saya kira kita lihat saja, nanti ketika membutuhkan kesulitan datang ke ICT, nanti teman-teman ICT akan membantu. Artinya poin apa, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Raini, supaya ini tidak lupa, artinya kita mulai memikirkan, mengintegrasikan mata kuliah kita itu ke dalam LMS ini. Jadi RPP-nya itu ya sudah membunyikan bahwa file presentasi harus diupload melalui LMS pada tempat upload atau usulan proyek paling lambat sehari sebelum pertemuan kedua. Hal ini yang dilakukan agar dosen mereview terlebih dahulu mengenai usulan proyek tersebut. Artinya RPP sudah membunyikan seperti itu. Kalau kita belajar LMS kemudian kita tidak merubah RPP kita, jadi ya hilang lagi. Jadi pengetahuan LMS-nya hilang lagi. Sajian ini. Pertanyaannya, kalau ini belum boleh dilihat mahasiswa, kok sudah muncul misalnya itu. Ini bisa kita atur, kita sembunyikan dan sebagainya. Jadi kita siapkan dulu, misalnya ada di pertemuan ketiga kok ada kuis, tapi kita belum masih merahasiakan. Nah ini item-item ini kita bisa menyembunyikan terlebih dahulu. Misalnya di sini ada sebuah poin, kita tidak ingin mahasiswa melihat dulu, maka ini ada toolbar di mana kalau kita turn editing on itu akan muncul toolbar ini. Nah ini ada simbol mata ini kalau kita klik ini artinya hide, sehingga kalau matanya menutup itu mahasiswa belum melihat sajian yang kita sudah persiapkan, sudah kita tata terlebih dahulu. Nah, terus terang saja, ketika saya membuat ini, saya ketika mendapat hibah pembelajaran Bapak Ibu yang sama. Artinya apa? Memang terbuka peluang untuk men-setting mata kuliah ini, kita gairahkan ke penelitian kita kembangkan, kita arahkan penelitian kita untuk memblendedkan, merekonstruksi mata kuliah kita. Nah, ini biar LMS-nya berkelanjutan. Untuk semangat kan kita harus dapat suntikan data, misalnya penelitian. Nah ini Bapak Ibu bisa mengaitkan dengan penelitian, dengan misalnya merekonstruksi mata kuliah, kita gabungkan dengan learning management system ini. Nah, untuk biar mikirnya lebih semangat misalnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang sama. Dari sajian saya ada pertanyaan. Iya, Bu. Iya, manajer. Administrator. Ya, sudah disajikan ini. Apakah nanti di tampilan mahasiswa itu dia bisa melihat hasil dari mahasiswa lain? Tidak. Jadi kalau nilai-nilai tersebut hanya dilihat oleh kreatornya. Ya, hanya yang bisa melihat hanya nilai tugasnya ketika membuka tugas lagi. Misalnya tugas ini dibuka, yang tampilan mahasiswa hanya berupa feedback kita, feedback dosen dan nilai masing-masing. Tidak, kecuali kalau akunnya dikasihkan ya jadi bisa lihat. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sudah harus memikirkan bagaimana mengintegrasikan LMS ini dengan skenario pembelajarannya. Misalnya tagihan-tagihannya lewat ini. Keuntungannya kalau lewat ini kan Bapak Ibu tidak perlu membawa kemana-mana koreksian. Jadi perlu hanya laptop dan internet saja. Di mana-mana bisa koreksi. Jadi mejanya juga tidak banyak tumpuan tugas mahasiswa.
dan mahasiswa juga senang, tidak harus ngeprint selembar Rp300 misalnya kalau dihitung. Apalagi berwarna, kalau file kan berwarna bisa dilihat, kalau print kan warna itu juga lebih mahal printnya. Dan semangat go green-nya juga ada. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mulai bagaimana cara menjelaskan ke mahasiswa cara mengakses kelas Bapak Ibu, yaitu dengan tadi Pak Bowo sudah menerangkan enrollment key tadi. Nah itu kira-kira apakah perlu diulangi? Saya kira sudah capai. Nah, tapi saya yakin ketika nanti Bapak Ibu bermasalah langsung ke ICT bahwa oh saya sudah terbayang yang saya butuhkan untuk skenario pembelajaran saya itu fiturnya ini. Jadi di modul tersebut bisa jadi tidak semua fitur itu dibutuhkan. Jadi tergantung skenario pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Sampun? Pak Samsuri? Oke. Pripun Ibu? Ya. Nilai khusus misalnya. Yeah. Oh yang ini yang kuis, pertanyaan yang kuis Bu. Itu tadi ada. Okay. Ya. Ya. Yaitu bahwa memang semuanya itu memang tidak bisa menjawab semuanya. Artinya bahwa misalnya ini tidak cocok, ini kan ICT kan memang sebuah alternatif untuk mempermudah gitu ya. Kalau memang tidak bisa begitu khususnya permasalahan, artinya ya ada itu tidak kita gunakan gitu. Iya, dengan kan mengumpulkannya berupa file Bu. Itu bisa diatasi dengan image. Kalau memang pluginnya belum ketemu, kita nulis seperti kalau Arab sudah banyak ya, kalau Arab sudah banyak. Kalau memang pluginnya belum kita temukan, diatasi dengan image JPG, kita scan. Ya. Nah ini kalau teman-teman dari bahasa daerah menemukan plugin itu kemudian kita diusulkan ke ICT Center tentunya juga bagus. Tapi kalau belum ketemu diatasinya biasanya itu di scan kemudian ditambahkan dalam bentuk JPG. Kalau mahasiswa mengumpulkan ya seperti itu lah. Bahasa Jawa ya. Ya, jawabannya sementara kalau huruf Jawa di scan kemudian ditambahkan dalam filenya dalam bentuk JPG seperti insert picture seperti biasa itu. Ya, terima kasih Bu Raini. Wonten malih Bapak Ibu. Jadi terakhir saya mohon Bapak Ibu berlanjut dalam menggunakan LMS ini dan tidak lupa karena kalau digunakan ada kendala langsung ke ICT tentunya jadi tidak lupa. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam pemilihan kata
kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini penutupan bagaimana Mas Agus? Langsung aja Pak, tutup aja. Langsung. Kenapa? Itu Pak Nilo aja. Oh, langsung. Ya, seperti tadi saya ulangi, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah mengintegrasikan ke dalam skenario pembelajaran kita, kemudian kita tidak perlu menggunakan semua fitur yang ada, dan ketika kita membutuhkan fitur itu dan kita lupa, monggo Bapak Ibu dengan relax saja, dengan santai saja datang ke ICT Center, dan teman-teman ICT sangat senang untuk membantu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, ini tentunya LMS ini nanti ada kemungkinan ke depan akan digunakan untuk penilaian dalam lomba kinerja. Kalau kemarin kan sudah website, nah kemudian kemungkinan tahun depan sudah akan dikembangkan ke dalam aktivitas learning management system ini. Ya, ngatur Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan sabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita dapat melaksanakan empowering, ya, bukan pelatihan lagi karena ini sudah kita refreshing saja lah. Perkara nanti ada yang dari awal sampai akhir dan kita refresh saja untuk kaitannya dengan e-learning di FKIP. Kita buat 3 gelombang untuk e-learningnya itu. Dari kemarin untuk jurusan mana Mas kemarin itu? PPS dan IP. Hari ini untuk IPS, dan besok itu untuk jurusan MIPA dan PTK. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan di sini bahwa FKIP ini kan sudah dikenal sebagai fakultas yang minded terhadap IT. Harapan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran berbasis IT atau ICT based learning yang pada akhirnya kepada standar pelayanan minimal institusi kita. Beberapa FKIP negeri itu sudah copy paste atau copy paste dari kegiatan kita. Pokoknya apa yang telah dikembangkan oleh FKIP UNS taken granted, dia meniru. Bahkan pemerintah daerah di Solo dan juga kemarin berencana untuk datang ke sini dari Kebumen itu juga ingin bagaimana untuk menata database-nya seperti FKIP UNS. Dan beberapa LPTK termasuk UIN Yogyakarta juga mindednya ke kita. Ini adalah kepercayaan amanah yang harus kita pelihara. Dalam rangka maintenance kan modelnya seperti ini, kita sharing dan kita berikan masukan-masukan bagaimana pembelajaran berbasis IT yang memang sudah disahkan oleh Menteri melalui Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012, bahwa mata kuliah atau beberapa kandi itu bisa diselenggarakan dengan e-learning atau dengan BCG. Panjenengan ketika ada acara di luar kota, pembelajaran masih tetap jalan. Modul bisa disampaikan melalui e-learning, kemudian model-model tertentu apakah itu sinkronus atau asinkronus silahkan nanti dikelola. Kalau sinkronus memang waktu harus sama persis, panjenengan di sana, mahasiswa di sini, ya. Itu kalau asinkronus atau dengan learning management system itu bisa agak fleksibel waktunya. Nah ini perlu saya juga belajar, Pak Dekan, Pak PD2, PD3 juga sama-sama belajar. Yang jelas harapan kita semua yang kita upayakan ini betul-betul akan
meringankan pekerjaan kita. Bapak Ibu misalkan ada tugas di Dikti, ada tugas di LPMP, atau tugas mungkin yang keseharian kita PLBG. Perkuliahan tidak perlu di cancel, cukup dengan PJJ atau cukup dengan e-learningnya yang dijalankan. Asal tidak dari awal sampai akhir e-learning semua, tetapi adalah model mode ya. Dual mode-nya itu keterpaduan antara tatap muka dengan e-learning. Nah ini banding aku kayak e-learning nanti tidak usah kuliah tatap muka dengan saya anak. Tidak ada kapan bisa karakter building gitu. Karakter itu by contoh, by example ya. Berarti harus ketemu dengan Bapak Ibu dalam rangka untuk karakter building. Motivasi itu tidak bisa dengan e-learning. Motivasi itu dengan pertemuan antara kita dengan mahasiswa. Nah, jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya itu kalau panjenengan itu tidak berada di kelas, itu bisa mahasiswa kita itu bisa diselenggarakan perhiasan ini. Pernah kemarin hanya memang kapasitas bandwidth kita kalau satu ruang 30 orang, semua online itu kemarin ada trouble. Saya akan sampaikan ke universitas bahwa bandwidth yang besar itu ternyata belum bisa mengcover setiap kelas yang rata-rata hanya 30 orang. Terus terang minggu kemarin, mohon maaf karena minggu kemarin kami melakukan ujian open book berbasis web. Artinya mereka saya minta melihatnya materi itu bukan buku lagi tapi web. Searching. Semua itu online, tetapi nampaknya kalau kapasitasnya seperti ini memang ada trouble. Maka senyampang kita refresh seperti ini, kami juga akan berupaya ke tingkat universitas agar bandwidth dan juga jalannya distribusinya itu juga bagus, optimal tiap-tiap kelas. Mahasiswa kami semester 5 kemarin 30 orang Robel A, semuanya sudah bawa laptop. Dan pembelajaran itu buat student buat laptop, jadi betul-betul bisa terrealisasi di S1 pendidikan biologi. Nah itu ketika saya berikan soal ujian, mereka mengerjakan itu sampai kurang 15 menit itu ada 2 orang yang off, artinya limited akses ya. Saya kira itu sungguh membanggakan kita. Nah, nanti kalau Bapak Ibu itu misalkan ada jam pelajaran, misalkan jam 7 sampai jam 9, Bapak Ibu tidak bisa hadir karena tugas, maka bisa diselenggarakan hal-hal seperti itu. Dan kelas itu tidak terpaku hanya di kelas saja, tapi bisa outdoor atau out kelas ya, atau outing kelas. Mereka bisa di shelter dan bisa mengerjakan tugas Bapak Ibu semua. Asal kita bisa dikombain secara bagus. Dengan demikian tidak lagi ada mahasiswa yang menyatakan bahwa ini kosong. Pak, Bapak itu sering kosong atau Ibu itu sering kosong. Kalau dengan model seperti ini tidak ada Pak kelas kosong. Karena tugas bisa di download dan bisa diupload lewat learning management systemnya, e-learningnya itu. Untuk itu kami minta untuk tim ICT Center untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Saya minta dari awal sampai akhir lagi, sampai advance kalau perlu. Nah itu sehingga nanti Bapak Ibu yang diminta untuk menjadi semacam contact person ya, apa istilahnya Pak Mas, di manager ya, nah, manajernya di prodi itu betul-betul nanti akan menggiatkan teman-teman yang dan Bapak Ibu bisa didampingi oleh teman-teman yang tergabung dalam FICOS, FIP Internet Center dan Open Source. Ini harapan kita sehingga kita betul-betul efektif
menjalankan kurikulum kita ini. Dan kami sampaikan di sini bahwa kita sebagai rujukan Center of Excellence untuk pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi. Kemarin ada perguruan tinggi di Jogja, padahal di Jogja itu kan ada UNJ, tapi kiblatnya diarahkan ke Solo. Karena dipandang FKIP lebih konsisten dalam menyelenggarakan KPK. Tidak ada UAS, tidak ada UTS, adanya bukan. Kuliah teori dan praktek tidak berdiri sendiri, tapi terpadu dalam SKS yang digabung karena kompetensi yang dituju itu sama. Seperti itu contoh-contoh yang mereka lihat bahwa kita sebagai best practices dalam menjalankan kurikulum itu dengan baik. Harapan kita tetap saja kita istiqomah karena memang itu dengan perjalanan waktu maka langkah kita insya Allah akan semakin baik, dan kami optimis dengan SDM yang ada di FKIP ini kita tidak di dalam IT tidak lagi muda dan tua, karena yang IT itu kalau kita sabar belajar juga mudah. Awal-awal PD1 ketika kami melakukan pelatihan ICT, Bapak Ibu dosen yang ada yang mengatakan mata mejanya kurang panjang, masih ingat terus saya itu. Mouse-nya digerakkan ini masih lupa, mejanya kurang panjang. Tahun 2007 saya PD1. Tapi alhamdulillah sekarang mahir betul. Ya memang by proses kan gitu. Ya. Awalnya memang kita mengawali itu tidak mudah, tapi setelah berjalan kita menjadi need kebutuhan kita. At first we make habit, at last habit make us. Jadi pertama memang kita membuat kebiasaan, setelah itu kebiasaan yang akan membentuk kita. Kalau tidak pakai ICT rasanya kurang kan begitu. Maka John Sew ketika ngajar PLPG wajib pakai LCD, pakai laptop, itu kebiasaan. Karena karakter BD itu pasti ada intervensi dan habituasi. Habituasi tanpa keteladanan tidak bisa berjalan. Maka kami juga belajar, karena yang namanya internet itu IT sekarang pun berkembang terus. Jadi itu saya kira Bapak Ibu bisa memaklumi semua arah kebijakan fakultas. Kita menggunakan anggaran ini untuk pemberdayaan SDM dosen dalam rangka penguatan di bidang IT dalam upaya penyelenggaraan pembelajaran berbasis elektronik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada yang kurang berkenan. Secara resmi pelatihan e-learning pendidikan mengenai teknik informasi dan komputer. Jadi e-learning PTK ini contohnya. Jadi kaitannya dengan e-learning pembelajaran kita khusus untuk jurusan pendidikan IPS hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan institusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya berkejutan. Dengan sekian kalinya kita belajar LMS. Semoga tidak bosan dengan saya. Artinya sebenarnya sudah sering kali kita belajar LMS. Pertanyaannya adalah mengapa belum bisa diterapkan. Ini saya ingin mulai dengan begini. Nampaknya yang pertama, resep yang pertama untuk memulai LMS ini bisa diterapkan, nampaknya mulai sekarang sudah kita harus memikirkan mengintegrasikan dengan perkuliahan kita. Jadi contohnya misalnya ini mata kuliah saya. Jadi LMS sudah kita setting mirip sebetulnya seperti RPP kita. Jadi RPP kita itu kan memuat step-step skenario pembelajaran. Nah ini kan tergantung daripada
model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan, di mana ICT ini jangan sampai membebani Bapak Ibu. Harusnya kan ICT ini membantu, bukan wah kok harus ngulik teman terus aku mulai dari mana dan sebagainya. Itu yang kendala saat ini, karena melihat kerumitannya dan sebagainya jadi males dan sebagainya. Jadi pelatihan terus, tapi besok pagi juga sudah lupa lagi. Nah ini memang kendala kita bersama. Bagaimana LMS ini, kotak-kotak topiknya ini kita setting sesuai dengan skenario pembelajaran kita. Bapak Ibu yang pertama sudah membuka LMS masing-masing, di mana di sini kalau PAP ini masing-masing buka PAP fkip.uns.ac.id/lms, kemudian akuntansi.fkip.uns.ac.id/lms, kemudian ptn.fkip dan seterusnya sampai /lms. Ini kita ketikkan yang ada di amplop tersebut, username-nya kalau saya PTB, Bapak Ibu prodi masing-masing, PAP, PTN, geografi. Login berhasil ketika di kanan atas di situ ada tulisan jual login as nama prodi. Semua sudah login. Tentunya ada lawannya gitu, login ada lawannya logout. Itu nanti kalau kita ingin pindah ke akun dosen masing-masing. Kalau ini kan kita masih berperan sebagai prodi administrator, karena ini penting untuk mengelola, menambahkan teman-teman kita nanti menjadi course kreator atau guru atau dosennya atau pengajarnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah login silahkan dikenali lingkungan LMS ini. Bapak Ibu sudah masuk ke prodi ini, sudah masuk ke ruang prodi ini. Tadi kan sebelum masuk kan di parkiran. Nah sekarang kalau sudah login, ibaratnya sudah masuk ke kantor prodi. Nah di sisi kiri silakan dinaik turunkan. Di situ ada beberapa menu-menu dari kalender, navigation, setting, kemudian my profile setting, site administration. Nah ini mohon dicermati terlebih dahulu lingkungannya ini. Ada beberapa hal. Ini my profile. Ini kalau ada tanda segitiga ini bisa kita klik untuk dilihat isinya. Misalnya site administration ini. Kita klik itu kita lihat isinya apa gitu ya. Ini di kiri ada my profile setting. Bapak Ibu, ada my profile setting, ini ada tanda segitiganya. Nah, ada tanda segitiganya ini kita klik kan jadi muncul menu sub menunya. Klik change password. Sama menunya, tampilannya sudah seperti saya. Ya, sambil hijau yang sudah tampil. Current password itu password yang digunakan login saat ini, yaitu silakan Bapak Ibu menuliskan yang ada di amplop. New password again itu tadi yang new password yang Bapak Ibu ketikkan ini diketikkan di bawahnya. Ini untuk mengkonfirmasi apakah yang diketikkan Bapak Ibu tadi benar-benar diingat gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketika administrator sudah memasukkan teman-temannya menjadi course creator, maka teman-temannya bisa membuat kursus baru. Ini kalau di saya add atau edit course ini, kalau Bapak Ibu add new course itu di sini diklik, add new course itu diklik, maka tampilannya akan ini add new course ini diklik, ya add a new course diklik. Tombol ini kalau administratornya belum memasukkan sebagai dosen belum ada ini add new course ini, karena sebagai course creator baru bisa membuat kelas baru. Klik. Y. Maka akan muncul halaman edit course setting. Kemudian course short name itu singkatannya Bapak Ibu. Nama singkat mata kuliah.
Kemudian yang lain ini saya sajikan yang penting-penting settingannya saja, guys. Yang lain nanti kalau sudah advance. Number of weeks or topic. Nah ini kita kotak-kotak skenario pembelajaran mau dibuat berapa bahasa, berapa kali. Itu tentunya ini persiapan ini juga sudah memikirkan RPP-nya. RPP yang sudah saya sampaikan tadi yang harus terintegrasi dengan LMS ini. Kita mendesain kelas kita nanti akan jadi berapa topik. Kalau mau sesuai bahasannya ya silakan. Oh, mata kuliah ini akan terdiri dari 8 pokok bahasan. Dan ini mulai kursus kapan ya, tanggal dan seterusnya. Nah tentunya kita men-setting kelas ini adalah sebelum kita melaksanakan ini seperti membuat RPP. Jadi menyiapkan gitu, siapkan, kita tata materi-materinya, kemudian baru kita sajikan ketika kita pertemuan tatap muka pertama, kita setting ketika menjelaskan silabus dan sebagainya, termasuk kita menjelaskan nanti kita juga akan menggunakan LMS. Ketika materi silakan dulu di sini, nanti alamatnya, cara mengaksesnya, seperti itu. Namun yang lain tidak perlu kita perhatikan dulu. Kemudian kalau sudah kita klik save change. Ini nggak perlu takut, settingan ini kita bisa setting lagi ulang. Bisa diulangi lagi untuk men-setup. Oke, klik save change, simpan perubahan. Maka tampilan ketika sudah di save, nah tadi nama singkatnya kan tertera di sini Bapak Ibu, nama singkatnya yang kita buat. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, karena tadi saya nyetingnya 4 topik, tergantung skenario pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, kalau modulnya dulu seperti saya ini punya mata kuliah, saya topiknya berarti saya setting 7. Ini masing-masing topik ini, misalnya topik 3 ini judulnya metode konstruksi bangunan hidup sederhana. Saya punya bahan belajar atau resource modul 1, modul 2, modul 3. Nah ini adalah resource atau sumber belajar. Sumber belajar adalah file-file kita, apakah bentuknya PowerPoint, PDF, dokumen, Word, Excel, bisa kita tempelkan di sini. Kemudian activity adalah ada penugasan, assignment, mana mahasiswa akan upload tugas di situ. Kemudian ada diskusi, itu aktivitas. Nah yang sering kita gunakan yaitu ngupload materi sama kita nagih tugas. Oke, kalau tabel yang pertama memberi judul topik 1 ini, kita juduli apakah pokok bahasan kan atau KD1 kan misalnya. Itu memberi judulnya dengan klik ini. Ada tanda tangan megang pulpen, itu silakan diklik. Itu adalah edit summary. Kira-kira topik 1 itu punya pokok bahasan apa misalnya. Summary-nya ini silakan diisi. Sectionnya boleh diisi, boleh tidak. Karena use default section name ini. Kalau mau diisi centangnya dihilangi. Centangnya ini dihilangi. Misalnya saya belum pernah mengisi section ini, misalnya saya coba di summary ini, Bapak Ibu bisa mengedit seperti Microsoft Word itu, rata kanan, rata tengah, rata kiri, kemudian fontnya bisa di sesuai selera. Kalau sudah diisi, ini seperti judul KD baca ya, atau judul pokok bahasa. Kemudian save change. Paling tidak satu kotak ini, satu topik ini kita punya judulnya, deskripsi topik tersebut, kemudian sumber ajarnya, kemudian penugasannya, termasuk kuis. Nanti kan sudah diiming-imingi tadi Mas Agus buat kuis. Untuk ilmu-ilmu sosial nampaknya cukup membantu karena tidak perlu koreksi banyak. Kalau ilmu-ilmu teknik
banyak hitungannya yang lebih banyak rumus, cukup sulit untuk multiple choice, dan saya ya nggak pakai. Nah, tergantung kebutuhan kita. Jadi fitur-fitur ini banyak sekali, tidak semuanya harus dipakai. Tergantung skenario pembelajaran masing-masing. Maka tidak perlu terbebani kok nganggo LMS kok angel teman. Kalau tidak, kira-kira kok saya tidak akan pakai itu ya, mending belajar yang dipakai dulu. Baik Bapak Ibu, kembali kita melanjutkan materi kita hari ini tentang pelatihan e-learning ini. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa tentunya tidak semua mahasiswa itu boleh masuk di mata kuliah kita. Hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah kita dan yang kita ajar saja yang masuk di mata kuliah ini. Sehingga kita perlu memberikan batasan-batasan akses untuk keperluan itu. Nah, tadi kami sampaikan bahwa di sebelah kiri Bapak Ibu bisa pirsani sudah hidup kembali semua ya, laptopnya sudah berada di di e-learningnya masing-masing. Ya, di sebelah kiri itu ada setting, kemudian ada course administration, kemudian di situ ada users. Ya, users itu artinya siapa saja pengguna-pengguna yang terlibat dalam mata kuliah ini. Nah, kalau belum diklik itu yang lancipnya menghadap ke kanan, itu users. Kalau sudah kita klik nanti menghadap ke bawah. Nah, kalau users itu kita klik, di situ ada enroll users. Enroll users itu artinya pengguna-pengguna yang sudah terlibat masuk di dalam mata kuliah kita. Tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan untuk bisa mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, mereka masuk ke dalam e-learning terlebih dahulu. Masuk ke dalam e-learning itu dengan login. Nah, ini analoginya barangkali bisa kita analogikan seperti mahasiswa itu masuk ke area kampus kita. Nah, mereka login masuk di e-learning. Setelah masuk ke e-learning, tidak secara otomatis bisa mengikuti mata kuliah kita. Untuk bisa mengikuti mata kuliah kita, mestinya masuk ke dalam ruang kuliah kita. Untuk bisa masuk ke dalam ruang kuliah kita, maka mahasiswa harus masuk dengan menggunakan kunci tertentu. Karena kita ingin membatasi akses, tidak semua mahasiswa bisa masuk. Nah, masuk ke dalam mata kuliah kita namanya enroll. Jadi sekali lagi saya ulangi, masuk ke dalam e-learning itu dengan cara login. Setelah masuk ke e-learning, belum tentu semuanya bisa masuk ke dalam mata kuliah kita. Kita menghendaki hanya mahasiswa kita saja yang mengikuti mata kuliah kita.